Katanya Yesus datang membebaskan. Harusnya ketika Yesus sudah datang mati digantung di atas pohon, orang nggak lagi susah untuk mencari nafkah. Petani-petani tidak ada yang gagal panen. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, maka dia akan berkata, aku datang atas kehendakku, aku jadi manusia atas kehendakku sendiri. Jadi yang menjadi manusia itu adalah aku yang adalah anak. Yesus perkataan melalui rahim Bunda Maria. Berarti dia bukan Allah, karena Allah itu bukan perkataan. Allah itu pemilik. Dia itu firman. Firman dari Allah itu sendiri. Allah bukan firman. Hah? Bukan, maksudnya Tuhan Yesus itu firman dari Allah. Sama seperti kita juga adalah firman dari Allah. Kenapa dia Tuhan Yesus ke dunia? Ya itu jawabannya kalau Tuhan sendiri atau Allah atau Bapa sendiri itu yang turun ke bumi, ya otomatis hancur kita, Bang. Ya itu berarti Yesus bukan kita, Allah. Berarti Yesus bukan Allah kan? Makanya dia menyerupai manusia yang ciptaan yang paling sempurna, ya manusia. Dia datang. Berarti Yesus untuk bukan kita Allah. Semua, bukan untuk orang Kristen, bukan untuk orang Yahudi, bukan untuk agama siapa, untuk semua kita manusia. Orang Kristen, bukan untuk orang Yahudi, bukan untuk agama siapa. Yesus mengaku aku diutus hanya kepada umat Israel. Matius 14 nomor 24. Mau pramuka? Hah? Kita lanjut kapan-kapan, Bang? Iya, oke. Lanjut. Okay. Salam. Salam pramuka. Salam penggalang. Macet otaknya. Diskusi apa ini? Tuh, ajaran kasih terasi. Ajaran kasih terasi. Terasi itu gimana? Artinya apa itu? Artinya ajaran kasih yang adalah ajaran terasi yang dibungkus. Bau busuk. Dasarnya mana, bro? Dasarnya Matius 5:19. Silakan bacakan. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati neraka. Agama Kristen mengajak orang menghilangkan hukum Taurat. Berarti agama Kristen itu tidak kasih, tapi agama Kristen itu terasi, mengajak orang masuk ke dalam neraka. Hukum Taurat yang mana itu dulu, bro? Loh, hukum Taurat yang mana? Yesus berkata, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah, yaitu neraka. Ya. Yang membatalkan hukum Taurat siapa? Ya, orang Kristen lah. Contoh selisihnya apa, bro? Efesus 5 nomor 2, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, maka hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya telah dibatalkan. Oke. Menurutmu orang Yahudi atau manusia di muka bumi ini mampu nggak menjalankan hukum Taurat dengan benar, sempurna? Ya, kalau tidak mampu ya harus dimampu-mampukan. Ulangan 11:30. Hukum Taurat yang kuberikan kepadamu adalah hukum yang ringan, yang mudah bagimu, tidaklah berat. Itu firman Tuhan. Ulangan 30 nomor 11, sorry. Oke. Berarti ada nggak mampu nggak manusia itu melakukan hukum Taurat itu sempurna? Ya. Buktinya orang Yahudi melakukan. Ya, tapi sempurna enggak? Ya terserah dia mau sempurna mau tidak. Yang penting dilarang untuk meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil.
kecil. Tidak boleh. Kalaupun mereka tidak mampu melakukan, paling tidak jangan menghilangkan. Jangan hilangkan itu, karena itu adalah hukum Tuhan. Tidak boleh kau hilangkan. Mau kau kenapa pada saat saudara tidak bisa kemudian menjalankan sebuah hukum, kenapa kemudian hukumnya yang dihilangkan? Kenapa pada saat Anda tidak mau mentaati rambu-rambu lalu lintas, kenapa rambu lalu lintasnya yang Anda hancurkan? Anda yang harus taat, bukan hukumnya yang harus dihilangkan. Yang menghilangkan bukan orang Kristen, tetapi karena Allah sendiri yang turun karena melihat bahwa manusia mulai ngaco, mulai nabrak sana sini. Bukan nabrak, bro. Itu memang dasarnya. Nabrak. Itu ada dasar. Perintah di dalam kitabnya orang Yahudi Taurat, jangan kau membunuh. Berarti tidak boleh membunuh Yesus kan? Tidak boleh. Jangan kau membunuh, tidak boleh. Berarti tidak boleh membunuh Yesus. Nah, kenapa Yesus dibunuh? Karena hukum Taurat dibatalin. Kalau Tuhan datang ke bumi, silakan aja, tapi jangan dibunuh, karena itu melanggar Taurat. Sedangkan perintahnya, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan ke orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah, yaitu neraka. Tuhan Yesus memberikan nyawanya apa sengaja dibunuh? Tidak ada Yesus memberikan nyawanya. Yang pasti Yesus itu dibunuh, bukan menyerahkan nyawanya. Berarti bro udah belum khatam membaca Alkitab ya kalau begitu ya? Kenapa? Belum khatam membaca Alkitab, jadi itu kitab yang mana? Yang mana Anda bisa sajikan kepada saya kemudian Yesus menyerahkan nyawanya? Paling ajaran Kristen Paulus. Buka bro di Yohanes, bro, ada Alkitab di situ. Ada. Yohanes berapa? 19. Yohanes 3:16, bro. Di situ bukan bukan tunggal. Jangan kau salah baca. Bukan tunggal. Begitu besar kasih yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Orang-orang yang percaya kepada Yesus mengakibatkan membunuh Yesus atau menjaga Yesus. Karena dia menyerahkan dirinya untuk sebagai pengganti dosa. Di mana itu? Itu ajaran setan. Emang begitu? Kenapa manusia yang dijadikan tumbal untuk menghapus dosa? Kenapa? Yang menghapuskan, yang menyerahkan tumbal manusia itu bukan kepada Tuhan, tapi kepada roh-roh jahat, dewa Molok, dewa Baal, Horus, Atis, dewa-dewa orang dulu, Yahweh, itu yang meminta kematian terhadap orang manusia. Mestinya begini, bro. Ketika manusia jatuh dalam dosa, harusnya manusia yang siapa yang mengajarkan kamu manusia jatuh dalam dosa? Siapa yang ngajarin? Ajaran dari mana kamu dapatkan manusia jatuh dalam dosa? Baca ilmu sihir, bro. Makanya mana tunjukkan ke saya, tunjukkan. Di mana Adam mewariskan dosa? Di mana? Kejadian 3 di sana. Kejadian 3 apa? 16, nomor 15. Di sana ada bunyi di sana. Keturunanmu akan menjadi kejatuhan manusia dalam dosa. Mana ada banyak cerita. Jelas kejatuhan manusia dalam dosa. Tidak ada cerita itu. Tidak ada penebusan, bro. Tidak ada cerita itu. Kau karang-karang agama beleng-beleng, agama terasi. Kalau ajaranmu itu agama kasih, kenapa kau nisbahkan dosa-dosa kepada anak-anak bayi yang baru lahir? Ajaran terasi itu namanya. Kau bagi-bagi dosamu kepada anak yang baru lahir yang tidak melakukan apa-apa. Itu agama tarasi namanya. Paham? Tadi kamu bilang aku karang-karang. Ya silakan tunjukkan dalilnya di Kejadian 3 nomor berapa? Coba. 3 ayat 15, 16, 17. Oke, saya baca ya. Nah, kita lihat ini ajaran terasi, sukanya cuma menipu. Ini kitabnya orang, kenapa kamu? Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang kau perbuat ini? Jawab perempuan itu,
ular itu yang memperdayakan aku, si iblis yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirman Tuhan kepada iblis itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Siapa yang terkutuk? Ya manusia lah. Nenekmu kiper. Tuhan berkata kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau, wahai ular laknatullah. Nah, tuh. Ya, siapa yang dikutuk? Itu satu. Itu ular. Baca ya, ular itu apa? Oke, saya baca lagi. Aku baca lagi. Setelah itu. Iya, saya baca. Saya baca. Nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya lagi kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Siapa yang terkutuk? Adam dan Hawa. Nenekmu kiper, kupingmu rusak. Makanya aku bilang kau itu agama terasi. Yang dikutuk ular, yang dikutuk tanah. Mana dikutuk Adam di situ? Mana? Begini bro, orang itu kan penghukuman yang diterima oleh Adam dan Hawa. Apa hukumannya? Itu kan yang diterima. Apa hukumannya yang diterima Adam? Sebelumnya itu hukum kutuk itu belum ada karena mereka belum jatuh dalam dosa. Setelah siapa yang dikutuk? Siapa yang dikutuk? Hukum itu baik yang siapa yang dikutuk? Maupun yang dicobai. Oke, siapa yang dikutuk di sini? Iblis dan Adam dan Hawa. Di mana tertulis Adam dan Hawa dikutuk? Dasar agama terasi. Kalau di situ tanah yang terkutuk. Ya. Berarti dua yang dikutuk, ya kan? Yang tanah itu dikutuk. Terus yang menerima kutukan itu siapa? Tanah. Terimbasnya kepada yang siapa? Dikutuk. Terimbas kepada manusia. Iya, Adam dan Hawa kan? Ya, karena dia memang hidup di bumi. Iya, karena hidup di bumi. Dia udah jatuh dalam dosa kan? Tidak, Adam dicipta untuk tinggal di mana? Di bumi atau di Eden? Waktu itu mereka di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Dia diciptakan itu untuk di Eden atau untuk di bumi? Harusnya di Eden. Nenekmu kiper. Kau baca Kejadian 1 nomor 26. Coba kau baca Kejadian 1:26. Coba kamu yang baca coba. Kejadian 1:26. Ya, silakan. Ya, marilah kita menciptakan. Saya hanya hafal itu, tapi saya nggak punya Alkitab di situ. Di sini. Banyak alasan. Baca cepat. Saya hafal. Marilah kita menciptakan seturut dan segambar. Itu ada di saya hafal ayat itu. Jadi saya supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan seluruh apa? Seluruh Eden atau seluruh bumi? Di situ seluruh bumi. Nah, pintar. Berarti Adam dicipta untuk mengisi Eden atau mengisi bumi? Lah terus kenapa mereka ada di Taman Eden, ditaruh di Taman Eden? Oh ya kan? Iya kan? Itu kan begini bro. Sebenarnya Allah sudah mengetahui ketika Tuhan menaruh Adam dan Hawa ke Taman Eden, ya, ketika pun disediakan bumi, karena dia udah tahu bahwa manusia itu akan jatuh dalam dosa, akan melanggar peraturan Tuhan. Jadi Tuhan udah tahu, bro. Iya. Itu konsepnya. Itu kamu pintar. Berarti Tuhan sudah mengetahui kalau Adam itu akan jatuh kan? Betul. Betul. Nah, sekarang yang dikutuk iblis dengan tanah kan? Terus mana dosa warisnya? Ya, itu kan kutukan itu kan terimbasnya kepada manusia. Yesus mati untuk melepaskan kutuk ini.
Iya. Berarti iblis sudah tidak dikutuk lagi dong. Iblis, bro. Loh. Kamu mengatakan Yesus datang untuk melepaskan kutuk. Siapa yang dikutuk di sana? Iblis. Berarti iblis sudah tidak dikutuk lagi. Yang kedua di situ tanah yang terimbas kepada manusia bersusah payah engkau mencari rezekimu. Begitu Yesus datang membebaskan manusia dari kutuk. Betul. Apakah sekarang wanita kalau hamil tidak sakit, melahirkan tidak sakit? Secara manusiawi memang itu adalah masih ada, tetapi secara supranatural itu motor supra di bawah-bawah Kristus ya, bahwa kami manusia rohani. Apa hubungannya dengan motor supra? Katanya Yesus datang membebaskan. Harusnya ketika Yesus sudah datang mati digantung di atas pohon, orang nggak lagi susah untuk mencari nafkah. Petani-petani tidak ada yang gagal panen. Bro, yang gagal panen wanita siapa? Tidak ada lagi sulit melahirkan. Ular-ular tidak lagi berjalan dengan perutnya, tapi ular sudah jalan dengan cara berdiri. Nah, disinilah bro, Anda melihat hanya secara kacamata manusia. Iya, kacamata lagi di bawah-bawah. Tadi motor Supra, sekarang bawa kacamata, nanti bawa helm. Terasi, agama terasi tidak masuk akal, cuman akal-akalan. Tidak memahami apa rencana Tuhan itu, itulah manusia bro. Makanya Tuhan katakan rencanaku bukan seperti rencana manusia. Iya. Tuhan mengatakan begitu. Jadi artinya akalmu, ya pikiranmu, bagaimana mungkin memahami akal dan pengetahuan Allah yang begitu besar itu? Itulah. Begitu bro. Itulah saya mengatakan bahwa agama saudara saya Islam itu ya bagaimana akal mereka menapung Allah mereka dalam otak mereka. Jadi kalian membatasi. Jadi kita yang salah ini. Jadi kita yang salah. Dengan sekalian harusnya begitu. Iya. Jadi kami yang salah ini. Ya iyalah karena bagus. Harusnya bukan Allahu Akbar, harusnya akbar, harusnya bukan akal akbar, harusnya begitu. Oh iya. Akal akbar bukan Allahu Akbar. Iya. Jadi sekarang Yesus mati itu nebus apa? Ya nebus dosa manusia lah. Terus kenapa manusia masih susah melahirkan? Itu adalah secara insani itu masih terimbas, masih ada. Tetapi secara roh, makanya Tuhan mengatakan tubuh itu diserahkan kepada iblis supaya rohnya apa? Supaya rohnya diselamatkan. Rohnya yang diselamatkan, bukan tubuhnya. Susah payahmu melahirkan, engkau akan birahi kepada suamimu. Istrimu masih birahi nggak samamu? Saya belum punya istri bro. Mungkin karena tak ada lagi wanita yang birahi samamu, karena sudah dilepaskan kutuk itu. Lah kalau wala quwata illa billah. Secara manusia cowok maupun cewek itu tetap birahi bro. Iya, berarti Yesus tidak melepaskan kutu itu dong. Itu kan secara insani bro. Paham. Yang diselamatkan berdasarkan 1 Korintus 15 ayat 44 dan 45 itu berbunyi di mana tubuh akan diserahkan kepada iblis supaya apa? Supaya rohnya diselamatkan. Nah, terus Yesus datang untuk apa kalau begitu? Kalau tubuh masih diserahkan ke iblis? Ya itu rohnya yang diselamatkan, bukan tubuhnya. Tubuh itu akan binasa karena ini dalilnya aku akan mengadakan permusuhan katanya. Lalu susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu.
dan suamimu akan berkuasa atasmu. Lalu kepada ular dikatakan apa? Hah? Engkau akan berjalan dengan perutmu. Lalu untuk tanah, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Lalu semak duri dan rumput duri akan menghasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab debu tanah, dan engkau akan kembali kepada debu tanah. Mana fungsinya Yesus datang? Mana fungsinya? Apa gunanya dia digantung di atas pohon? Apa gunanya? Oi! Makanya baca secara baik-baik di mana keturunanmu dan keturunannya akan diremukkan. Iya. Itu. Iya. Ini Yesus sudah datang itu menebus. Awal dari kedatangan atau membuat tentang Mesias. Yesus itu sudah datang nebus. Yesus sudah datang nebus. Oke? Udah. Tapi faktanya tidak ada yang ditebus. Ibarat kata kamu punya utang di Pegadaian, ditebus utangmu. Tapi faktanya kamu masih punya utang di sana, tercatat utangmu masih ada di sana. Berarti tebusannya tebusan bohongan. Kau masih berutang, kau masih ditagih, masih tercatat kau punya utang. Terbukti kamu masih ada sangkutan di sana. Terbukti wanita masih sukar melahirkan. Terbukti kemudian kita masih makan makanan buah dari dedaunan. Kita masih susah mencari nafkah. Terbukti, berarti tebusan yang dilakukan Yesus tebusan palsu. Tebusan terasi. Itu bro. Anda bernarasi begitu, Anda belum memahami dan belum mengerti secara mendalam tentang Alkitab. Parah kali, bah. Parah. Apalagi yang harus saya pahami tentang Bible. Apalagi bro, yang harus saya pahami di Bible. Apalagi kebohongan mana lagi? Kebohongan mana lagi yang kalian ingin sajikan kepada kami, bro? Katanya Yesus datang nembus dosa-dosa apa saja. Itu adalah anugerah. Hanya oleh karena iman kita mana anugerah membebaskan, tebusan dosa-dosa, kutukan dibebaskan. Mana buktinya? Ibu-ibu masih susah. Ibu-ibu masih susah melahirkan. Mana buktinya? Hanya karena iman kita diselamatkan. Ya lama. Jadi apa gunanya ini? Apa gunanya ini? Firman Tuhan katanya. Apa gunanya ini firman Tuhan? Kalau cuma imani saja, buta, iman buta, apa gunanya? Apa gunanya? Mana yang gunanya? Mana? Ini kan dikatakan susah payahmu. Engkau akan menjalar dengan debu tanah menjadi makananmu. Lalu kemudian engkau akan sulit melahirkan. Engkau birahi kepada suamimu, dan suamimu akan berkuasa atasmu. Semak duri dan rumput duri yang akan menghasilkan bagimu. Mana? Masih sampai hari ini masih kayak begitu. Orang Kristen masih makan rumput. Kutub yang diterima oleh Adam dan Hawa yang masih dirasakan oleh manusia sampai sekarang. Katanya Yesus datang untuk nebus itu. Jadi tebusan katanya Yesus datang untuk nebus itu. Yang roh, di mana tubuh manusia ini adalah akan binasa. Katanya Yesus berdasarkan Korintus. Bocor halus kepalanya ini anak. Katanya Yesus datang nebus itu, betul nggak? Betul. Mana buktinya? Dompala, Kardoba. Tidak ada buktinya. Buktinya, dalilnya dia di dalam 1 Korintus mengatakan bahwa tubuh diserahkan kepada iblis supaya apa? Rohnya diselamatkan. Kenapa diserahkan lagi ke iblis? Alamak. Oke bro, mana ini agama? Inilah yang saya katakan, saudara, ajaran kasih itu hanya bungkusan, isinya terasi. Yang kekal itu ada kebenaran di dalamnya, nggak ada kebenaran di agamamu, nggak ada. Yang ada hanya kebohongan. Saya tanya, yang kekal itu roh apa tubuh jasmani? Jawab. Jasad kita ini akan dibangkitkan kembali bersatu dengan roh kita. Jasadmu, nonotmu yang kau pakai selalu
itu akan mempertanggungjawabkan nanti di neraka. Dasarmu mana? Dasarmu mana? Dasarmu mana? Dasar apa? Dasar tubuh yang dimana akan dibangkitkan disatukan oleh roh. Dasarmu mana? Oke, saya bacakan ya. Yehezkiel 37, coba kau baca. Kau yang baca, jangan saya. Ya, saya nggak punya Alkitab di sini, bro. Jadi saya... Bagaimana caranya? Kamu ada Roh Kudus, suruh aja dia yang baca. Ya, saya kan kalau ayat tidak menghafal semua, jadi saya hanya sebagian yang bagian penting-pentingnya aja. Oke, ini hal penting. Nah, saatnya kamu belajar. Duduk, cantik, minum air, dengarkan gurumu bicara. Silakan. Yehezkiel 37. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Dan Tuhan membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Dia Tuhan membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling. Dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan Allah kepada aku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah olehku suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama yang lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, dan aku mengamati daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah wahai anak manusia kepada napas hidup itu. Maka aku bernubuat, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah ke tempat penjuru angin, keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepada aku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, seperti suara tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, karena kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Elohim, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Allah pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan aku akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Engkau akan mengetahui bahwa akulah Allah yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Wa daraba lana mathalan wa nasiya halqa qala mahyuhil izama wa hiya ramin kul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marrah. Sampai di situ dulu. Tadi inti dari yang pasal yang Anda bacakan itu, di mana tubuh itu akan dihidupkan, betul? Betul. Itu intinya. Jadi saya bertanya, di dalam mana pernyataanmu di awal bahwa yang dibangkitkan itu cuma roh? Kok lari kemana-mana? Bantah dalil kak saya bahwa ternyata manusia kelak nanti akan dibangkitkan jasad dan ruh kita ini. Makanya jangan makan babi, karena tubuhmu, perutmu itu yang makan babi itu nanti akan dikoyak-koyak dengan api neraka. Dengar dulu. Jadi kamu sudah paham bahwa konsep Kristen itu bahwa yang bangkit hanya roh saja. Kamu udah paham bahwa Kristen itu hanya agama terasi, ajaran kasih yang terbungkus terasi, yang terbungkus kasih. Karena konsepnya salah. Konsepnya terbantahkan dengan Bible itu sendiri. Apakah kamu sudah mengakui bahwa konsep agamamu itu adalah konsep terasi? Kau akui tidak? Dengar dulu. Saya mau membantah dalilmu loh. Ya udah, silakan kau bantah dalilku, silakan. Yehezkiel 37, silakan Anda bantah. Oke.
dalil Anda itu bercerita tentang bagaimana tubuh dan tulang-tulang itu dan kubur itu akan dibukakan dan dibangkitkan. Nah, pertanyaan saya, di dalam dalil yang Anda bacakan tidak ada satupun kata yang mengatakan bahwa tubuh itu yang seperti yang kita kenakan sekarang. Tetapi tidak menjelaskan. Tetapi yang menjelaskan itu kita bisa melihat bahwa tubuh yang dibangkitkan itu adalah tubuh rohani, bukan tubuh alamiah. Jadi kalau tubuh rohani punya daging, punya tulang? Ya, jelas seperti itu. Kita gini bro. Jadi gini bro. Wah, itu kan ada dalil bro, bukan ngarang. Itu dalil. Itu dalil. Di mana di dalam surat Korintus mengatakan bahwa yang ditaburkan, dengar baik bro. Surat Korintus mengatakan yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. La haula wala quwata illa billah. Di sinilah letak Anda dalam berpikir itu cacat karena tidak memahami ayat secara keseluruhan. Jadi menurutmu roh itu ada tulang, ada dagingnya kalau roh? Kalau saya mengatakan bahwa tubuh alamiah itu karena tidak ada dalil bahwa tulang itu, ya saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi di sini di 1 Korintus bahwa yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, maka juga ada tubuh rohania. Iya kan begitu, bro. Tubuh rohania dan tubuh alamiah pasti berbeda, bro. Yang dibangkitkan itu adalah tubuh rohania. Itu jelas. Jadi yang dibangkitkan tadi ini tulang-tulang kemudian bergerak-gerak menyatu menjadi satu, ini roh, bukan jasad. Kita tidak bisa begini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa tulang itu sama seperti yang tulang yang kita kenakan. Bisa saja yang dimaksud di situ adalah tulang adalah tubuh rohania itu. Tapi kita tidak bisa mengatakan sama enggak. Itu aja, bro. Loh. Apa sih? Domen. Loh. Itu data, bro. Itu data. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bagaimana Anda mengatakan tulang-tulang, daging-daging, urat-urat itu adalah tubuh rohania? Itu ada data, bro. Makanya baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Capek tertawa, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya. Itulah Anda ketika mempelajari Bible, Anda tidak membaca secara keseluruhan, hanya melihat saja yang cocok buat kamu. Wah, ini yang kamu kutip. Saya sudah baca satu perikop, dibilang tidak baca secara keseluruhan. Begini, bro. Yesus. Makanya tentang kebangkitan tubuh itu kita Anda harus melihat ada nggak perikop-perikop yang lain nggak yang sama dengan kebangkitan kita tubuh. Lihat nih. Di dalam Yeskiel, begini bro, dalam memahami eskatologi, ya Anda harus melihat perbandingan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi dibandingkan bukan hanya satu dalil saja, perikop aja, Anda sudah mengerti bahwa ini yang paling benar. Bukan dengarkan kata Yesus. Bro. Dengarkan kata Yesus. Kebangkitan tubuh itu bukan hanya dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru. Lihat tanganku, kata Yesus, dengar. Lihat tanganku dan lihat kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku, lihatlah aku. Karena roh tidak ada daging dan roh tidak ada tulang. Seperti yang kamu lihat. Roh tidak ada daging, roh tidak ada tulang. Nah tadi di Yeskiel 37 justru daging dan tulang yang disatukan kemudian oleh Tuhan, lalu ditiupkan roh. Lalu bagaimana kemudian Anda bertentangan dengan Yesus? Kata Yesus, roh itu atau hantu itu tidak berdaging, tidak bertulang. Sementara Yeskiel yang dibangkitkan tadi itu adalah daging dan tulang. Berarti yang dibangkitkan ini bukan roh. Yang dibangkitkan ini adalah jasad biologis manusia. Kenapa Anda bertentangan dengan kitab Anda sendiri? Karena agama Kristen itu adalah agama terasi. Begini, bro. Jadi apalagi
Kau sudah bantah Yesus, apalagi kau bantah Yesus, kau bantah kitabmu, apalagi yang ingin kau bantah? Itu mengenakan tubuh rohania. Makanya mereka kaget melihat Yesus karena tubuhnya bukan seperti jasmania yang dia kenakan di masa hidupnya. Makanya mereka kaget. Makanya menunjukkan tangannya, rabalah tanganku, lihatlah. Sebab roh tidak berdaging dan tidak bertulang, betul? Ya, roh itu ya begitu, tapi kan ada tubuh rohania yang diberikan kan, yang dikenakan kan? Itu yang dimaksud adalah tubuh rohania. Pertanyaannya sekarang, tubuh rohania itu sama dengan tubuh jasmani enggak? Itu tidak beda loh. Ya loh. Apa sih? Anda ketawa sih. Anda menertawakan Anda. Iya benar. Anda menertawakan kebodohan saudara karena Anda tidak memahami dalil-dalil secara keseluruhan. Kamu yang bodoh. Jadi roh itu punya tulang. Roh dan tubuh rohania itu akan menyatu dan dibangkitkan. Iya, maksud saya tubuh. Maksudku roh itu punya tulang. Kalau roh yang tidak lah. Ya, yang tadi dibangkitkan roh dan daging. Berarti dia bukan daging dan tulang. Berarti yang tadi itu bukan roh saja kan? Pertanyaan saya, kalau memang itu ada, kalau berayat itu tulang dan daging macet. Dia apa rohania? Macet total. Itu dua-duanya, tulangnya dikumpulkan, disatukan. Makanya bedakan mana tubuh alamiah, tubuh jasmania itu, bro. Itu aja bedanya, bro. Kalau Anda tidak memahami, maka Anda dalam berpikir. Kalau Anda menyamakan alamiah dan rohania, berarti Anda secara sedikit aja gue nanya ke si Ron. Ini namamu ganti Roni Halu. Ron, saya nanya Ron. Silakan teman-teman. Tubuh masa disamakan dengan tubuh rohani dan tubuh jasmania, itu harus dibedakan. Tidak bisa disamakan. Makanya Anda mendapatkan kesimpulan karena Anda menyamakan. Iya, saya nanya tubuh alamiah dengan tubuh bisa sama. Beda, bro. Apa bedanya tubuh alamiah dan tubuh jasmaniah itu apa gitu loh? Bedanya apa? Oke, itu pertanyaanmu. Apa bedanya, yo? Oke, apa bedanya? Di dalam dalil ya, itu ada tubuh jasmani dan ada tubuh rohani. Jadi ketika saya alamiah tadi kan lu ngomong alamiah, tubuh alamiah dan tubuh jasmania apa? Oke, tubuh yang saya kenakan sekarang adalah tubuh jasmania. Kalau tubuh rohania itu saya belum kenakan karena belum saya mengalami kebangkitan tubuh. Tetapi di dalam capek masa akhir dan itu akan saya alami dan saya dibangkitkan dan saya akan dikenakan tubuh rohania. Macet total. Begitu. Macet total, Gurunda. Macet. Saya capek, tertawa capek. Kalian dalam memahami ilmu Kristen, iman Kristen, kalian itu dalam keringgu sih. Tubuh rohani itu punya roh nggak, Bang? Tubuh rohani punya roh nggak? Jelas. Oh, berarti di dalam roh ada roh. Di dalam roh ada roh, maksudnya apa itu? Loh, tubuh rohani itu roh bukan? Kan tadi udah itu kan udah mati kan, betul nggak? Ya oke, jasmani kan punya roh, betul nggak? Oke, ada roh nggak ketika orang mati? Ditanya, aku tanya balik, jawab dulu. Kan pertanyaanmu seakan-akan gini loh, saya memahami pertanyaanmu seakan-akan. Ya jawab dulu pertanyaan saya. Kalau Yesus kan punya dua natur, betul kan? Betul. Nah, yang satu jasmani, satu rohani, betul nggak? Betul. Nah, yang Tuhan yang mana? Ya keilahiannya itu. Oh, berarti jasmaninya bukan Tuhan kan? Jelas. Oh, berarti yang mati di tiang kayu salib bukan Tuhan kan? Tuhan. Loh, berarti Tuhan mati? Secara kemanusiaannya yang mati, bro. Macet. Kemanusiaannya yang mati. Oke, berarti yang mati manusia, betul?
Kemanusiaannya yang mati. Ya, kemanusiaan Yesus itu saya tanya sekarang. Jasmani tidak akan mati, bro. Ya, sekarang saya tanya, kemanusiaan Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Secara kedagingan itu manusia. Iya. Ditanya kok. Pertanyaan saya. Ya. Kemanusiaan Yesus itu statusnya itu Tuhan atau bukan Tuhan? A Tuhan, B bukan Tuhan. A atau B gitu aja. Oke, kedagingan itu A atau B lanjut aja. A atau B. Kemanusiaan ya itu karena ya, kemanusiaan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Betul itu. Iya, Tuhan atau bukan Tuhan kemanusiaan itu? Kemanusiaannya manusia seperti itu. Iya, kemanusiaan Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, dia itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Deal dulu kita. Jadi kemanusiaan Yesus bukan Tuhan. Deal? Kan itu kan manusia, itu kemanusiaan. Ya, oke. Berarti yang mati di tiang kayu salib bukan Tuhan kan? Bukan kan? Kemanusiaannya. Iya, kemanusiaan kan bukan Tuhan tadi Anda bilang sendiri. Oke. Berarti yang nebus dosa Anda itu yang mati atau yang hidup? Di mana keilahian itu ada di dalam kemanusiaan. Sebentar, Bang Agung. Izin Bang Agung. Saya tanya balik kalau ada pertanyaan saya begitu. Enggak jawab dulu. Yang nebus dosa Anda, sabar. Yesus mati di tiang kayu salib untuk menebus manusia dari dosa, betul? Betul. Yang menebus itu yang mati atau yang nggak mati? Ya kan itu kan tubuhnya. Ya, pertanyaan saya yang mati atau yang nggak mati? Secara kemanusiaannya yang. Ya, saya nggak tanya itu. Mati. Saya tanya yang mati atau yang nggak mati. Ya kan di dalam tubuhnya itu kan ada keilahian, bro. Iya, pertanyaan saya yang mati atau yang nggak mati? Yang mana yang mati, yang tidak mati? Yang menebus dosa yang mati atau yang nggak mati? Ya jelaslah yang mati. Yang mati. Berarti yang mati kan bukan Tuhan kan tadi, betul ya? Anda kan tidak memahami. Anda berubah lagi. Kalau kemanusiaan Tuhan, macet Gurunda. Ini sudah macet total ini. Kalau macet tidak total keluar udah. dari tubuhnya bisa mati nggak? Ya, pertanyaan saya simpel. Pertanyaan saya simpel. Berarti kalau yang mati, dengerin dulu Bang, dengerin dulu. Berarti kalau yang mati dengerin dulu Bang. Anda dari tadi menjawab. Iya, dengerin gantian ya. Iya, gantian ya. Oke ya. Gantian ya. Dari tadi Anda loh. Iya. Aku lanjut ya. Ya, lanjut dulu ya. Oke, pertanyaan saya. Noise Pade. Ketika Anda meninggal, Pade Sugi noise. Sama roh ketika tidak terpisah, Anda bisa mati. Pade Sugi noise. Host. Oke. Berarti kesimpulannya ini kita simpulkan dulu sebelum Anda tanya ya. Kita simpulkan dulu dari hasil perdiskusian kita sebelum Anda bertanya kepada saya. Oke. Kesimpulannya adalah yang mati di tiang kayu salib adalah bukan Tuhan. Sepakat? Itulah. Sepakat? Jawab dulu pertanyaan saya satu ini. Ya nggak sepakat lah. Oh, nggak sepakat. Oke, saya rubah kalau gitu. Kesimpulannya adalah yang mati di tiang kayu salib adalah Tuhan. Sepakat? Ketika Anda meninggal, apakah rohmu dan tubuhmu itu tidak terpisah? Apakah Anda bisa mati? Enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Saya tanya. Jawab dulu satu itu. Dari tadi Anda bertanya. Aduh ya Allah ya Rob. Ya gimana itu kan udah. Terjawab gini bro. Pertanyaanmu akan terjawab dengan pertanyaan saya. Ya gimana? Singkat. Gimana? Jadi kesimpulannya apa Bang? Yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kesimpulannya begini, ketika tubuh dan roh tidak terpisah, tidak akan mengalami kematian. Iya, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu, tubuh yang mati itu adalah tubuh secara kemanusiaan yang dikenakan oleh Yesus. Iya. Pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kemanusiaan itu statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau macet. Ini bukan Tuhan lah. Oh, bukan Tuhan. Berarti dosamu ditebus oleh bukan Tuhan. Sepakat? Mantap. Lanjut guru semua.
Anda Ini gini ya. beneran Anda nih. dalam oke, saya tanya jawab pertanyaan saya. Iya. Oke, jawab pertanyaan saya. Ketika Anda mengalami kematian, tubuh dan rohmu bisa meninggal nggak kalau tidak terpisah? Ini Pak Desugi beneran apa enggak ini? Iya saya. Oh iya. Oh beneran ya. Ardiansa, ketika Anda Gimana? ketika Anda mati, ketika tubuh dan roh tidak terpisah, apakah Anda bisa mati? Enggak lah. Ya iya. Kenapa ini? Lah, tahu sendiri. Berarti tidak kan? Iya tahu sendiri dia. Ya karena definisi mati itu, definisi mati itu adalah terpisah. Dengerin dulu Bang. Definisi mati itu adalah terpisahnya jasad roh dengan jasad, gitu loh. Betul. Nah sekarang pertanyaan saya, pada saat Yesus mati terpisah nggak jasad dengan rohnya? Jelas. Nah terpisah. Pertanyaan saya, yang mana yang hidup, yang mana yang mati? Yang mati adalah kemanusiaannya. Kemanusiaan itu statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Tidak, bukan. Manusia. Macet. Apa sih? Atret ke belakang dulu. Atret. Salah nginjek gas Gurunda. Ganjel. Salah nginjek gas. Gini. Jadi Anda kan memahami bahwa natur manusia itu bukan Tuhan. Memang betul itu. Bukan Tuhan. Oke, bukan Tuhan ya. Sepakat dulu ya. Jadi yang mati di tiang kayu salib bukan Tuhan. Sepakat? Di dalam tubuh kemanusiaan itu ada keilahian. Iya. Kita sepakat dulu. Yang mati di tiang kayu salib bukan Tuhan. Sepakat? Diulang-ulang terus. Udah terjawab pun. Iya, sepakat nggak? Udah terjawab. Iya, sepakat atau enggak gitu loh. Anda tadi mengatakan bahwa tubuh dan roh ketika tidak terpisah maka tidak meninggal. Maka iya tidak meninggal. Lah Yesus terpisah nggak? Berjalan. Berarti lah Yesus terpisah nggak? Kalau terpisah makanya penebus terpisah. Terpisah. Yang mana yang menebus? Sekarang saya tanya, yang menebus dosa itu yang mana? Ya yang rohnya Tuhan Yesus. Yang rohnya, iya Yesus yang rohnya atau yang dagingnya? Saya tanya. Karena itu tubuhnya itu dalam miliknya, karena dia itu bukan dari bawah, dia itu dari atas. Iya Allah. Gitu. Iya, yang menebus dosa Anda. Dengerin. Ardiansa, iya dengerin. Ardiansa, Anda kan diciptakan dari tanah, dari bumi, betul? Ya betul. Sedangkan Tuhan Yesus itu dari atas, dia dari surga, betul? Nggak tahu. Makanya baca. Enggak tahu. Tidak baca Bible dengan benar. Yesus ternyata bukan cuma Yesus ya. Bukan cuma Yesus yang dari atas loh. Gimana? Ada orang Yesus lain yang jatuh dari langit. Nah, tuh. Berupa bayi dia jatuh dari langit. Sampai di bumi berjenggot. Dari Bapa. Dia keluar dari Bapa, yang di Bapa itu sebagai sumber. Iya. Keluar dari atas ke bawah gitu. Iya. Lanjut Gurunda lanjut Gurunda. Silakan deh. Saya nyimak, capek saya tertawa. Nah, yang dari atas cuman Yesus, nggak ada orang lain selain Yesus, nggak ada. Nggak ada. Oke. Mana ada? Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 14 buka. Selain Tuhan Yesus. Ada nggak orang selain Tuhan Yesus dari atas? Ada. Siapa? Murid-murid Yesus. 1 Korintus 15:48. Red. Mana? 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surgawi. Oke. Oh ya, betul. Oke. Betul. Baik. Oke, makhluk itu siapa? Iya. Dari mana makhluk itu? Dari mana makhluk itu? Dan tertuju kepada siapa? Siapa sih makhluk itu? Iya. Jawab. Setan. Malaikat. Nah, malaikat. Itu kamu jawab. Berarti kau jawab. Oke. Berarti kau jawab. Hujan juga dari langit, hujan. Oke. Setan itu Anda nggak tahu dia berasal dari mana?
Iya, lari kemana-mana ini. Lanjut kembali Dinda. Yang mati di atas tiang di pohon itu manusia atau Tuhan? Iya, siap Gunda. Jadi kita ke kesimpulan aja, Bang. Bang Hulu, kita ke kesimpulan biar cepat selesai. Bang Halu. Maksudnya biar Bang Halu. Biar cepat Anda bertanya ke saya. Setelah ini Anda bertanya ke saya sampai kiamat kurang 2 hari ya, oke? Oke. Nanti sekarang kita selesaikan dulu. Kita ambil kesepakatan dulu bahwasanya bentar dulu. Ya, minta tolong dijawab dengan singkat ya. Oke, sabar. Saya belum bertanya. Sabar. Oke, pertanyaan saya adalah sabar. Dengerin dulu, kok tantrum sih? Dengerin dulu. Belum ditanya. Dengar dulu. Satu arah bro, harus 2 arah. Iya, sabar dulu. Oke, kalau sabar saya tanya, ya. Anda harus jawab juga ya. Iya. Nanti setelah kita kesimpulan, baru Anda tanya sepuasnya kepada saya, oke? Oke ya. Oke, kita simpulkan dulu. Yang mati di tiang kayu salib adalah kemanusiaan Yesus, betul? Udah bosan aku dengar tadi itu. Sabar Bang. Sabar dulu, Bang. Kesimpulan. Ini kesimpulan, Bang. Ini kesimpulan, bukan bertanya lagi. Saya tahu tadi itu. Aduh, saya jawab. susah. Ngapain ditanya lagi? Oke, berarti dosa Anda ditebus Tuhan. Dosa Anda ditebus Tuhan atau manusia? Ya Tuhan Yesus lah. Berarti Tuhan mati. Keilahian di mana tubuh jasmani terpisah. Yang mati yang roh atau yang jasmani yang mati? Orang bisa meninggal nggak kalau tuh rohnya masih di tubuhnya? Enggak. Oke. Berarti ketika Tuhan Yesus menjalankan penebusan, ketika rohnya itu masih dalam tubuhnya, berjalan nggak? Apa yang penebusan itu? Berjalan nggak? Ya akulah Yesus, bintang timur yang akan menyesatkan engkau. Berjalan nggak? Jawab dulu itu. Apanya yang berjalan? Penebusan itu ketika Yesus sudah mati berjalan enggak? Enggak mati, enggak berjalan. Enggak lah. Berarti kesimpulannya yang mati itulah yang menebus dosa, betul? Kan tubuhnya itu. Iya, betul enggak? Jawab atau betul atau salah gitu loh, biar cepat. Begini bro, harus Anda pahami kemanusiaan Yesus itu. Anda harus pahami dari mana kemanusiaannya itu. Anda itu yang harus pahami dulu. Nggak usah kemana-mana. Yang menebus dosa Anda. Sekarang saya tanya. Yang menebus dosa Anda, yang menebus dosa Anda, yang mati atau yang tidak mati? Yang mati. Yang mati itu Tuhan atau bukan Tuhan? Oke, tubuhnya itu kemanusiaan. Tuhan atau bukan Tuhan? Oke, tubuh kemanusiaan itu dari mana? Tuhan atau bukan Tuhan? Ya itu kan Anda cacat dalam berpikir karena Tuhan atau bukan Tuhan? Jawab. Tubuh jasmaninya Yesus itu Anda tidak mengetahui dari mana asalnya. Oke, jasmaninya Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Gitu. Secara manusia ya begitu, kemanusiaan. Iya, jasmaninya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan. Sepakat? Oke, apakah bisa mati nggak kalau seandainya sepakat nggak? Bisa mati nggak kalau rohnya masih ada? Wah, ini orang sakit jiwa ini orang. Udahlah Gurunda. Ulang satu kali pertanyaan, ulang. Pret lu. Ampun Gurunda. Bisa mati nggak kalau rohmu masih ada di dalam tubuhmu? Iya, kalian ini sebenarnya nggak bisa. Kalian ini nggak bisa menjinakkan si Hulu ini. Si Hulu ini sebenarnya orangnya baik. Si Halu. Oh, si Halu ini baik kok orangnya ini. Terima kasih telah menghibur dari beberapa jam yang lalu di hari Jumat. Dasar iman Kristen, dasar Alkitab. Jadi makanya kalian hanya mengatakan bahwa jasmania itu Tuhan apa bukan. Dan secara asal jasmania kemanusiaan Yesus, kalian tidak mengetahui dari mana. Makanya Anda mengatakan itu adalah manusia, bukan Tuhan. Lanjutlah. Itu. Nah, saya tanya iman Anda, artinya Yesus itu campuran antara manusia dan Tuhan kalau di dalam diri Yesus. Campuran, ada dasarnya enggak campuran? Ya kan tubuhnya bukan Tuhan, rohnya Tuhan. Dasarmu campuran di mana? Rohnya Tuhan. Iya, fisiknya bukan Tuhan. Bercampur. Campuran dasarnya mana? Saya buka. Ya, Yesus tubuhnya bukan Tuhan.
Rohnya Tuhan. Ya, dalilmu campuran di mana? Iya, kan Yesus jasmani dan rohani ada. Campuran di mana? Mana? Ya, jasmaninya bukan Tuhan, rohaninya yang Tuhan tuh. Oke, itu campuran bukan? Ya, campuran lo, menyatu lo itu. Mana dalilnya? Ada kata ada campuran? Ya, kecuali waktu dikubur 3 hari nggak nyampur, dia berpisah sementara. Nggak ada dalil, bro. Kalau Anda berdarah asing, kalau nggak ada dalil jangan ngomong. Malu-maluin Anda di sini. Iya, Pak. Yohanes 10 ayat 30 jiwa Bapak adalah satu. Nggak ada dalil, Anda ngomong sembarang. Dalilnya aku dan Bapak adalah satu. Kan campuran itu. Oke, mana aku dan Bapak adalah satu itu campuran enggak tuh? Mana di mana? Ayat berapa? Aku dan Bapak adalah satu. Satu. Ada kata campuran nggak di situ? Ya nggak ada. Ya, nggak ada. Tapi secara apa? Secara iman apa? Kristen kan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, betul enggak? Betul. Nah, itu campuran enggak itu? Bukan, nggak ada kata campuran di sana. Gini, misalnya gini ya, saya bentar Bang, bentar ini saya kasih analogi Bang. Misalnya Ya, gini kan, gula dan di dalam air itu ada gula, ada kopi. Saya nggak ngomong itu campuran. Itu campuran tidak itu? Di dalam air itu ada gula, ada kopi. Nggak usah saya ngomong campuran. Itu campuran enggak? Kalau tidak ada dalil saya tidak ngomong. Iya, misalnya ini kan saya kasih contoh nih. Di dalam gelas itu ada air, ada kopi. Itu campuran enggak, Bang? Kalau kopi dan air itu kan campuran, tapi sekarang kalau Tuhan dan manusia jadi satu, campuran enggak, Bang? Oke, ada dalilnya enggak? Dah. Kenapa harus pakai kata-kata harus ada campuran? Hah? Itu kan asumsi Anda. Kalau tidak ada dalil ya bukan asumsi. Tidak. Sekarang kalau ada dua unsur yang berbeda menjadi satu, itu campuran enggak? Kalau Anda menganalogikan kopi dan gula, Oke. Kalau di Yesus, apakah Yesus dan Bapak itu sama? Yang mengaduk itu, yang bentar, mengadu itu saya kan tanya, apakah makanya Yesus dan Bapak itu sama? Apakah Yesus dan Bapak itu sama? Kalau Yesus sama Bapak itu dua pribadi yang berbeda. Pribadi yang berbeda menyatu di dalam tubuh Yesus, betul? Betul. Ada campuran. Nah, itu campuran enggak? Ya enggak ada dalilnya enggak? bukan campuran berarti ada campuran gitu ya, Bang ya? Bukan oplosan. Bang Hulu berarti harus ada tertulis campuran gitu ya? Harus ya? Ada enggak campuran? Ada enggak? Gini. Berarti harus ada tertulis campuran gitu ya, bener? Ya harus gitu. Kalau nggak ada gitu, berarti nggak diakui ya. Bentar. Kalau Anda mengatakan campuran, berarti campuran. Bentar Bang Roni. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan, betul? Betul. Di mana ayatnya? Modar gue, ayo. Di mana dikatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan? Mana ayatnya? Ayo. Kena sendiri kan? Ayo. Anda buktikan dulu narasimu. Di mana Yesus 100% manusia, 100% Tuhan? Mana ayatnya? Ayo. Modar. Buktikan dulu. Ayo. Buktikan dulu. Kolose 2 ayat 9. Saya nanya nih mana ayatnya Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Oke. Harus ada ayatnya. Kolose 2 ayat 9 ada di sana. Buka dulu. Apa? Kolose 2 ayat 9. Buka. Enggak ada di situ 100% manusia, 100% Tuhan. Loh, baca baik-baik, coba. Ayo. Secara keutuh loh. Utuh itu di mana di situ ditulis kan Anda tadi minta seperti di mana ada tulis campuran. Saya juga menuntut Anda di mana di situ tertulis 100% manusia, 100% Tuhan. Ayo. Utuh itu Utuh itu saya nggak mau alasan. Harus ada tertulis 100% manusia, 100% Tuhan. Di mana? Nggak ada kan? Berarti iman Anda hanya berdasarkan asumsi. Di mana ada tertulis 100% manusia, 100% Tuhan? Ayo. Saya lebih suka memakai kata begini, bro. Ya, secara keinsanian itu Yesus dua memiliki natur secara insani. Di mana ada kata Yesus dua natur? Ayo mana? Ayo, di mana ada Yesus dua natur? Di mana?
Keilahian ada jelas, kemanusiaan di mana jelas. Yesus ada dua natur? Di mana? Di mana ada tertulis Yesus dua natur? Ayo, mana? Di mana ada Yesus dua natur? Di mana? Baca dulu itu ayatnya. Iya, nggak ada di situ dikatakan dua natur. Ya, baca dulu. Oke, saya bacakan. Kolose berapa tadi? 2 ayat 9. Oke, kita baca baik-baik ya. Ada dua natur enggak di situ? Kolose, bentar saya bacakan. Kolose 2:9. Oke, kita baca ya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Di mana dua naturnya? Di mana ada kata natur di situ? Pelan-pelan, jangan gas lah, pelan-pelan. Saya nggak mau, harus ada tertulis natur seperti yang kamu inginkan tadi. Di mana ada kata campuran? Sekarang saya tanya, di mana ada kata natur? Pelan-pelan. Saya tanya di mana ada kata natur di situ? Di mana? Kita pelan-pelan. Enggak, ini sudah saya baca. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Di mana ada kata natur di situ? Seperti yang kamu inginkan tadi ketika saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah campuran, Anda nggak terima karena tidak ada kata tulisan campuran. Sekarang begitu juga saya memakai asumsi Anda bahwa di situ harus ada tertulis seperti yang kamu inginkan. Di mana tertulis ada dua natur di situ? Di mana? Begini, Bro. Campuran itu bukan seperti Tuhanmu dan Tuhan kami. Tuhanmu yang mungkin kamu mengatakan campuran, tapi Tuhan kami tidak campuran. Bukan seperti kopi. Kalau gitu. Tuhan Anda itu dua natur, di mana tertulis dua natur? Ya itu dua kalau harus ada tertulis. Enggak mau. Harus ada tertulis. Di mana? Di mana ada dua natur di situ? Mencer kau ketampol argumen Anda sendiri. Anda ketampol standar yang Anda bikin sendiri. Padahal jelas-jelas tadi saya katakan di dalam Yohanes 10 ayat 30 Yesus dan Bapa adalah satu. Itu menurut Anda nggak campuran karena nggak ada tertulis campuran. Sekarang saya tanya kepada Anda, di mana di situ ada kata dua natur? Kalau tidak ada, nggak bisa jawab turun. Saya tanya sama Anda, ketika Anda menikah dengan istrimu, Anda dikatakan satu, apakah campuran? Ketika jadi satu nyampur. Gimana sih? Nah sekarang ketika Tuhanmu sama Yesus jadi satu, apakah Tuhanmu dan Yesus itu nyampur kayak kita punya istri? Saya tanya, ketika Anda saya jangan nanya dulu. Anda aja belum jawab pertanyaan saya. Di mana di situ ada kata campuran? Di mana? Di mana di situ ada kata campuran? Nah, di mana ada kata dua natur di situ? Mana? Dua natur saya jelaskan ya. Dua natur itu yang dimasukkan di sini, Di mana? Ada tulisannya enggak? Ada tulisannya enggak? Saya enggak mau penjelasan. Ada tulisannya enggak? Yang diminta ada enggak tertulis dua natur? Ada enggak? Seperti standar yang kamu pakai tadi. Ini standar yang kamu pakai tadi saya pakai untuk Anda. Ada enggak tulisan dua natur? Pertanyaan saya ada enggak tulisan dua natur? Anda menikah enggak? Dijawab dulu, Bro. Sama istri. Bro, kau jawab dulu. Ada tulisan dua natur. Silakan Bang Andi. Iya, saya terusin pada. Ada nggak tertulis dua? Lu jawab dulu. Kalau nggak ada, nggak ada. Kalau ada gitu lu. Nah, dalilnya gini, Bro. Nggak minta dalil. Nggak minta dalil. Ada nggak tertulis dua natur gitu lu, Bro? Santai aja. Ada atau tidak? Dalil berdasarkan dalil secara jasmania seluruh kepenuhan. Bukan itu yang didalilkan, bukan. Ditanya, ada nggak yang tertulis dua natur gitu loh? Ada atau tidak tertulis itu doang? Kamu kok nggak mau jujur sih? Itu dasarnya itu kepenuhan. Kepenuhan apa? Udah ikuti. Kepenuhan apa dia? Yesus kepenuhan apa? Ketika saya memberikan kepadamu. Apa sih ini anak ini? Buang aja udah, nggak bisa dialog dia. Dia pakai standar. Kepada saya harus ada tulisan campuran. Giliran standar dia saya pakai untuk dia muter-muter kayak anjing mengejar ekornya sendiri. Nah, ini dialog udah nggak bener nih. Johan, selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Iya, saya Oten, Bang. Iya, Bang. Oke. Apa yang mau ditanya atau bertanya, Bang? Iya, kalau ini sebenarnya saya sudah agak belajar sedikit tentang Islam. Udah ragu dia Pak Tapi masih ada
masih ada pertanyaan ini yang belum saya mengerti. Oke, apa yang mau ditanyakan, Bang? Yang pertama itu tentang syahadat, Om. Oh ya, apa yang ditanyakan tentang syahadat? Ya, karena di situ kan bersaksi. Tapi saya masih belum paham di situ apa maksudnya. Oke, maksud Anda kalau kita bersaksi kita harus menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri gitu ya? Iya Om. Oke, saya tidak pernah melihat akal Anda. Boleh enggak saya bersaksi bahwa Anda nggak punya akal? Ya bisa saja. Anda punya akal? Itu kan bisa. Kalau akal secara apa itu, Om? Akal itu kelihatan enggak, Bos? Akal itu kelihatan enggak? Enggak sih kalau ini secara. Bagaimana Anda yakin Anda punya akal kalau enggak kelihatan? Hanya ini, tapi ada bukti apa hasil dari akal itu. Mantap. Jadi kalau walaupun tidak terlihat tapi kita bisa membuktikan dengan cara lain, setuju? Iya. Nah, demikianlah Tuhan, Bang. Tuhan itu memang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita, nggak bisa. Tapi kita bisa membuktikannya, Bang. Kita bisa merasakannya, Bang. Cara mengetahuinya gimana di situ? Dari ayat-ayat Al-Quran, Bang. Kita tahu itu. Ayat Al-Quran. Iya. Kalau ayat Al-Quran ini sendiri validasinya di mana tentang kebenaran ini? Karena saya juga maaf ya, Bang. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini, Bang. Ini saya kasih contoh, Bang. 1400 tahun yang lalu ada tidak orang yang mampu menyelam sampai 1000 meter? Ya, bisa saja ada yang ini yang bisa saja gimana? Emang di 1400 tahun yang lalu sudah ada alat, Bang? Ya mungkin saja. Karena saya juga masih ini di situ karena kita nggak sedang di masa itu kan. Bagaimana mungkin 1400 tahun ada alat yang bisa menyelam untuk 1800 meter, Bang? Alat apa, Bang, yang dipakai, Bang? Nggak ada, Bang. Anda gunakan akal Anda boleh bertanya tentang Islam, tapi gunakan akal Anda. Sepertinya Anda di sini nggak pakai akal Anda. 1400 tahun yang lalu, adakah alat yang bisa digunakan untuk menyelam sampai 1000 meter? Iya, bisa saja. Bisa saja. Kasih contoh, Bang. 1400 tahun yang lalu itu alat apa yang dipakai nyelam, Bang? Kalau untuk memberi contoh sih saya nggak ada pada berarti nggak ada itu, Bang. Karena memang tidak tercatat ada alat 1400 tahun yang lalu yang bisa dipakai nyelam, Bang. Nggak ada. Setuju? Enggak, maksudnya gini. Enggak. Tunggu dulu. Saya dari sini nanti kita lanjut ya. Anda setuju nggak 1400 tahun yang lalu nggak ada alat? Ya, saya nggak serta-merta langsung setuju di situ ya, biar. Nah, kalau Anda tidak setuju, seharusnya Anda bisa membuktikan kepada saya ada alat yang bisa digunakan untuk nyelam 1400 tahun yang lalu sampai 1000 meter. Seandainya saya ada di masa itu, bisa saja saya buktikan. Ini nggak benar nih. Ya, saya harus pakai. Jadi gini, Bang. Berpikir di situ. Kita itu melihat Tuhan itu benar atau tidak, itu kita bisa mengecek apa yang disampaikan itu. Kalau ada Tuhan ya yang mengatakan bahwa terang itu di hari pertama, lalu mataharinya itu diciptakan hari keempat seperti yang tertulis di dalam Bible, itu namanya Tuhan koplak. Karena tidak mungkin ada terang tanpa adanya benda penerang. Ya, di dunia ini berlaku hukum aksi dan reaksi.
Kalau tentang Bible sendiri saya sudah enggak ini Bang. Soalnya saya enggak percaya. Oke. Nah, ini saya sedang melakukan perbandingan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menjelaskan hal-hal yang dulu manusia itu tidak tahu dan terbukti di zaman sekarang ini. Gitu Bang. Contohnya nih. Anda tahu tentang apa ya? Peredaran bahwa bumi itu beredar, pada garis edarnya itu diketahui manusia sejak kapan? Apanya Bang? Apa tadi? Bahwa bumi berotasi dan berevolusi itu manusia tahu sejak kapan? Kalau itu sih belum ini ya, karena ilmiahnya belum masih simpang siur juga tentang kebenarannya itu. Waduh, punya ini Pak De. Ini materinya. Gimana ini mau ngajak diajak ke bidang ilmu pengetahuan dia nggak tahu apa-apa, gimana cara jawabnya ya? Sini saya masuk Pak De. Silakan Bang Andi. Bro Johan, tadi kan syahadat. Bersaksi itu bukan seperti bersaksi di pengadilan, tapi meneguhkan di dalam hati bahwa Sang Pencipta itu ada, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita lihat ciptaannya. Sebagaimana tadi analogi akal, kita lihat efek dari akal itu apa. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu ada karena ada yang menciptakan dunia ini, termasuk manusia gitu loh. Itu artinya persaksian, meyakini dalam hati. Itu bro.